Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara anggota jemaat dan simpatisan GKI Buaran. Malam ini kita akan bersama-sama kembali mengikuti persekutuan doa keluarga online. Mari kita mengambil saat teduh sejenak. Jadilah pelaku firman Tuhan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya. Mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman bernyanyilah terus. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kembali kita bertemu dalam acara persekutuan doa keluarga malam hari ini. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur kalau malam hari ini kami masih diberi kesempatan untuk mengikuti persekutuan doa keluarga. Kami mengucap syukur untuk anugerah kesehatan. Kami mengucap syukur untuk banyak hal yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami. Biarlah melalui persekutuan doa keluarga ini, kami semakin dikuatkan. Kami semakin mengerti kehendak-Mu dalam hidup berkeluarga kami. Pimpin Tuhan acara ini dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami datang dan mengucap syukur. Amin. Firman-Mu Tuhan adalah kebun penuh kembang yang datang ingin memetik bersuka dan senang. Firman-Mu tambang yang penuh permata mulia, takkan kecewa siapapun yang mau menggalinya. Firman-Mu Tuhan adalah bintangan yang cerlah, musafir tiada akan sesat, jalannya pun terang. Ya Tuhan, buat firman-Mu menjadi
menjadi tambangku, menjadi taman yang permai dan bintang panduku. Saudara-saudara, saat ini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, malam ini dalam persekutuan doa keluarga online, kami bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kami memohon Roh Kudus-Mu boleh bekerja dalam diri dan hati kami, menguasai hati dan pikiran kami, sehingga dengan segala keterbatasan kami dapat mengerti firman-Mu untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Urapi pula hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Pakailah ia menjadi alat-Mu untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan. Bersabdalah ya Allah, kami sedia untuk mendengarkannya, dan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, malam hari ini kita akan membaca Mazmur 26 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-8. Mazmur 26 ayat 1 hingga ayat yang ke-8. Berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Ujilah aku ya Tuhan dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku, sebab mataku tertuju pada kasih setia-Mu dan aku hidup dalam kebenaran-Mu. Aku tidak duduk dengan penipu dan dengan orang munafik. Aku tidak bergaul. Aku benci kepada perkumpulan orang-orang yang berbuat jahat, dan dengan orang fasik aku tidak duduk. Aku membasuh tanganku tanda tak bersalah, lalu berjalan mengelilingi mezbah-Mu ya Tuhan, sambil memperdengarkan nyanyian syukur dengan nyaring dan menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap kita yang mau mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada seorang pemuda jomblo yang berdoa kepada Tuhan. Dia memohon supaya Tuhan segera memberikan dia seorang pendamping hidup. Tiap hari dia berdoa dengan tekun, tapi ternyata Tuhan tidak kunjung menjawab doanya. Pemuda ini kemudian berpikir, apakah ada yang salah dengan doa saya? Dia berpikir dan akhirnya dia memutuskan untuk mengubah isi doanya. Pemuda ini kemudian mengatakan, baiklah Tuhan, kalau Engkau tidak mau memberikan jodoh kepadaku, saya minta tolong Engkau memberikan seorang menantu bagi orang tuaku. Saudara-saudara, doa adalah sesuatu yang biasa dalam kehidupan kita sebagai orang yang beriman kepada Tuhan. Setiap hari mungkin kita berdoa, minimal kalau kita mau makan. Bahkan disebutkan bahwa doa itu adalah nafas orang beriman. Tapi sebenarnya kapan kita berdoa? Dan apa sih yang menjadi isi doa-doa kita? Kalau ditanya apakah itu doa, orang kemudian menjawab, ya doa itu sarana komunikasi kita dengan Tuhan. Kendati doa-doa kita mungkin seringkali kalau mau jujur diakui lebih banyak diisi dengan berbagai macam permohonan dan permintaan, bahkan permintaan yang mungkin sangat egois. Hanya untuk diri kita sendiri, hanya memikirkan kepentingan diri sendiri saja, dan kalau
Tuhan tidak mengabulkan, tidak jarang kemudian kita marah, kita ngambek kepada Tuhan. Pemuda di contoh awal tadi berdoa seolah-olah dia berdoa untuk orang lain, untuk orang tuanya. Tetapi ujung-ujungnya sebenarnya adalah untuk dirinya sendiri. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus berbeda dengan apa yang dilakukan oleh pemazmur. Rupanya pemazmur saat itu tengah menghadapi fitnahan dan dia mengalami tuduhan yang keji. Kepadanya dituduhkan kejahatan yang keji. Dan dalam kondisi yang terhimpit, pemazmur kemudian memanjatkan doa kepada Tuhan. Dia memohon keadilan Tuhan. Saudara-saudara, bagi pemazmur, doa bukan hanya sekedar sarana untuk meminta kepada Tuhan. Kita bisa melihat beberapa hal yang menjadi pesan dari bacaan kita hari ini. Yang pertama, saudara-saudara, bagi pemazmur, doa adalah sarana untuk mengungkapkan imannya. Untuk mengungkapkan imannya kepada Tuhan. Dalam kondisi terhimpit, pemazmur menjadikan doa kepada Tuhan itu jadi sarana utama untuk menunjukkan imannya. Dia percaya bahwa Tuhan akan menolongnya, Tuhan akan melepaskannya dari pergumulan hidup yang dialaminya. Hal yang kedua, saudara-saudara, bagi pemazmur, doa itu juga menjadi sarana untuk bagi dirinya untuk introspeksi, untuk memeriksa dirinya, untuk mengevaluasi dirinya. Bahkan pemazmur berani meminta Tuhan untuk menguji dirinya, untuk memeriksa hatinya. Kenapa pemazmur berani melakukan ini? Pemazmur berani melakukan ini karena dirinya yakin bahwa dia sudah melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan. Dia sudah hidup dalam ketulusan, dia mengarahkan kehidupannya hanya kepada Tuhan dan dia tidak terlibat dalam hal-hal yang jahat, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga saudara-saudara, bagi pemazmur sekali lagi, doa itu bukan hanya sarana untuk meminta sesuatu kepada Tuhan. Buat pemazmur, doa justru menjadi sarana untuk menguji, untuk menunjukkan integritas dirinya dalam hal beriman kepada Tuhan. Pemazmur melihat doa ini bukan hanya sekedar ngomong Tuhan, saya meminta ini dan itu. Tetapi ini dijadikan sarana untuk mengevaluasi kehidupannya, untuk mengevaluasi batin dan hatinya. Apakah memang sudah benar di hadapan Tuhan? Apakah dia sudah benar-benar sungguh-sungguh melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan? Tentu saja ini jadi satu makna yang berbeda bagi doa yang biasa kita lakukan. Lalu mungkin bertanya, apakah kita tidak boleh meminta atau memohon sesuatu dari Tuhan dalam doa-doa kita? Tentu saja boleh, saudara. Doa adalah sarana komunikasi kita dengan Tuhan. Namun kita perlu belajar juga dari pemazmur. Mari kita menyeimbangkan. Misalnya, mari kita menjadikan doa ini sarana untuk mengevaluasi diri kita. Untuk kita jujur di hadapan Tuhan. Apakah saya sudah melakukan apa yang benar, yang sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah, apa yang sesuai dengan firman Tuhan. Di tengah pandemi yang masih melanda kehidupan umat manusia saat ini, mari saudara-saudara, saya mengajak kita semua untuk menjadikan doa bukan hanya sarana untuk memohon demi kepentingan diri kita sendiri. Tapi mari kita menjadikan doa ini sebuah relasi yang memurnikan iman kita kepada Tuhan. Menjadi sebuah sarana yang menegaskan identitas iman kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan untuk itu diperlukan sebuah komitmen yang kuat untuk mewujudkan niatan kita. Mari saudara-saudara,
justru di tengah kondisi yang menyesakkan ini, kita lebih tekun berdoa, lebih tulus datang kepada Tuhan melalui doa-doa kita. Dan mari kita melihat lagi apa yang menjadi isi doa-doa kita. Mari kita lebih banyak mengungkapkan syukur, mendoakan orang-orang yang ada di sekitar kita, mendoakan kondisi bangsa kita saat ini. Dan mari kita menunjukkan integritas iman kita melalui doa-doa kita. Sehingga doa-doa kita bukan hanya sekedar basa-basi yang mau menunjukkan bahwa kita orang yang beragama, yang percaya kepada Tuhan, tetapi menjadi sarana untuk menunjukkan bahwa kita benar-benar tulus mau menjalin relasi, komunikasi dengan Tuhan untuk kehidupan bersama. Kiranya kita dimampukan untuk terus menjadikan doa ini sarana memurnikan integritas kita sebagai orang yang beriman kepada Tuhan. Amin. Mari saudara-saudara, sebelum kita bersama-sama menaikkan doa-doa syafaat kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 452, bait pertama, kelima, dan keenam. Saudara-saudara, mari kita bersama-sama menaikkan doa-doa syafaat kita. Tuhan Allah yang Maha Baik, malam ini kami datang kepadamu. Kami sungguh bersyukur Bapa, kalau di tengah segala keterbatasan kami saat ini, kami masih boleh bersekutu dalam persekutuan doa online. Kami bersyukur untuk kasih dan penyertaan-Mu kepada kami hingga saat ini. Dan saat ini kami datang kepadamu, kami memohon kiranya Engkau berkenan menolong kami untuk memaknai kembali doa-doa kami. Menjadikan setiap doa kami sarana yang memurnikan ketulusan hati kami, integritas beriman kami kepadamu. Dan kami memohon kiranya Engkau yang memampukan kami. Sehingga doa-doa kami dapat menjadi doa yang berkenan di hadapan-Mu. Dan malam ini kami terus berdoa bagi usaha untuk menangani pandemi COVID-19. Ya Bapa, kami memohon kiranya Engkau terus menolong kami.
Engkau menguatkan kami. Engkau memberikan kami semua kesabaran, juga kesadaran untuk boleh terus menjaga kehidupan bersama-sama, mendisiplinkan diri untuk mematuhi protokol kesehatan demi keselamatan bersama. Kami terus berdoa bagi usaha keras yang dilakukan pemerintah kami untuk mengatasi dan menangani pandemi ini. Tolonglah kami semua ya Bapa, kasihanilah kami. Kami juga berdoa bagi proses uji coba vaksin. Ya Bapa, kami memohon kiranya Engkau memberkati proses yang masih harus dijalani, sehingga vaksin yang diperlukan saat ini bisa dapat segera ditemukan, dapat segera disebarluaskan dan digunakan untuk mengatasi pandemi COVID-19. Ya Bapa, kami berseru kepadamu, kami memohon kepadamu untuk segera melalukan pandemi ini dari muka bumi. Malam ini kami bersama-sama juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit. Bapa, kami memohon uluran tangan kasih-Mu bagi mereka. Biarlah melalui para dokter, tenaga para medis, setiap orang yang merawat saudara-saudara kami yang sakit ini, Engkau berkenan memberikan kesembuhan. Engkau berkenan memberkati setiap pengobatan yang diberikan. Engkau berkenan memulihkan kondisi kesehatan mereka. Kami juga berdoa bagi tenaga para medis, para dokter yang harus berjuang untuk melakukan tugas-tugas mereka, merawat pasien yang terkena virus COVID-19. Bapa, kami memohon kekuatan, kami memohon kesehatan yang sempurna itu boleh Engkau berikan kepada mereka, juga hati yang penuh sukacita di dalam menjalankan tugas-tugas mereka, meskipun mereka harus jauh dari keluarga. Berkenanlah Engkau senantiasa hadir menolong mereka. Dan kami tetap memohon kiranya Engkau memberikan berkat yang cukup di dalam kehidupan kami dan keluarga. Kami memohon Engkau memberikan kami kesehatan yang prima di tengah kondisi ini. Dan inilah doa-doa kami Bapa, yang kami alaskan hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jika jiwaku berdoa kepadamu Tuhanku, ajar aku terima saja pemberian tangan-Mu dan mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan kehendakku Bapa, kehendak-Mu jadilah. Apa juga yang Kau timbang baik untuk hidupku, biar aku pun setuju dengan maksud hikmat-Mu, menghayati dan percaya walau hatiku
Aku cari penghiburan hanya dalam kasih-Mu, dalam susah di Kau saja perlindungan hidupku. Ku mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan kehendakku Bapa, kehendak-Mu jadilah. Saudara-saudara, kini masuklah ke dalam kehidupan saudara dengan penuh sukacita dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, persekutuan doa keluarga online kita sudah selesai. Kiranya persekutuan doa ini boleh semakin menguatkan kita, memberikan semangat yang baru buat kita untuk menjalani kehidupan di tengah kondisi pandemi yang masih melanda negeri ini. Selamat malam, Tuhan memberkati saudara sekalian.